Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bergerak maju. Bersama saya Raihan Putra Wijaya dari SMA Negeri 1 Nagrak. Sebagai bukti nyata pelajar penggerak, dengan mengikuti program sekolah yang berkaitan dengan program penguatan karakter, saya lakukan 2 hal, yakni 1. Wawancara guru BK dan 2. Wawancara guru favorit. Berikut hasil kegiatan tersebut. Kalau misalkan di sekolah, apakah ada program penguatan karakter yang diadakan? Terus, apakah bisa dicapai pelajar? Oke, kalau misalkan program penguatan karakter pasti ada ya setiap sekolah ya, karena memang di setiap kurikulum pasti kan ada landasan. Nah, landasan kita kan ya Pancasila, dan itu kan ada penguatan karakter di sana. Jadi kalau misalkan program sekolah sendiri, penguatan karakter itu dibina dari pagi hari. Kayak misalkan anak datang sekolah, dari rumah sudah dihimbau untuk mempunyai wudu, terus nanti kita sholat duha bersama di sini. Nanti kalau misalkan yang tidak sholat duha, itu nanti ada forumnya tersendiri gitu. Jadi memang itu menurut ibu sih udah penguatan karakter disiplin ya. Pertama disiplin, kedua terus kayak sesuai dengan Pancasila kita, sila pertama Gitu. iya gitu. Jadi memang religinya juga dapat, disiplinnya juga dapat. Terus kalau misalnya yang pelajar penggerak, ibu rasa tidak hanya pelajar penggerak saja gitu ya, semua pelajar yang memang bersekolah di Semarang pasti bisa mengikuti program tersebut. Walaupun memang belum 100% ya, kadang masih ada yang keluar kayak gitu, betul. Bahkan masih ada yang bersembunyi di kolong meja, itu masih ada juga kayak gitu. Tapi ya namanya juga belajar berproses kayak gitu. Jadi ya tidak apa-apa. Terus izin juga Bu, untuk kedua, bagaimana melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, khususnya yang bisa dilakukan oleh pelajar? Kalau misalnya penanganan di sekolah itu kan ada yang namanya wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, dan kesiswaan juga itu punya staf-staf di sana. Biasanya staf-staf itu punya bagiannya sendiri-sendiri. Ada yang menangani siswa bandel, ada yang menangani ini, menangani itu kayak gitu. Nah, jadi ibaratkan sekolah juga punya satgas kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk program kekerasan, sepertinya di sekolah ini baru akan merangkai. Soalnya memang ada beberapa kasus yang udah merambah ke pembulian, tapi belum separah itu juga kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada kasus pembulian, biasanya BK itu berperan untuk mediasi. Jadi antara satu pihak yang merasa terbuli, kita memanggil juga nih, kan biasanya pihak terbuli itu menceritakan, Bu saya digini-giniin sama si A sama si B kayak gitu. Tapi kan BK sendiri tidak boleh percaya dalam satu pihak saja kan kayak gitu. Makanya kita memanggil orang-orang yang tersebut namanya itu kayak gitu. Jadi nanti kita mediasi bareng-bareng gimana kayak gitu. Kalau misalkan memang sudah dimediasi, pasti kan ada solusi di situ kan. Nah, makanya pentingnya mediasi, atau kalau istilahnya tabayun ya, tabayun gitu pentingnya itu. Dan emang pihak kesiswaan, pihak wali kelas dan BK pun itu terlibat. Apalagi kan kepala sekolah kita sekarang itu sangat anti yang namanya bullying kayak gitu ya. Bahkan ada beberapa kasus juga ketika konotasinya bully kayak gitu, bapak kepala sekolah langsung ikut hadir di forum mediasi. Tapi sejauh ini sih tidak ada yang bully-membuli seperti kayak di drama-drama atau sinetron-sinetron, ya itu tidak ada. Betul. Gitu. Jadi yang ibu lihat anak-anak sekarang itu mentalnya mental tahu. Jadi kalau zaman ibu ya, kalau zaman ibu gitu, kalau saya disebut kayak ih bapak kamu tukang bakso gitu, menurut ibu ya wajar-wajar aja, emang tukang bakso gitu. Bahkan kita saling membalas, tapi tidak bully itu. Tapi kalau sekarang disebut kayak ih kamu mah begini, ih kamu begitu, jadi mereka tuh udah konotasinya, Bu aku terbully kayak gitu. Betul. Jadi makanya tadi program yang penguatan karakter itu sebenarnya sinkron banget gitu. Di satu sisi kita memang harus mencegah pembulian gitu ya, di satu sisi juga kita harus memperkuat karakter anak-anak gitu. Jadi memang sekarang PR-nya masih besar sekali ya. Apalagi yang ibu lihat itu karakter anak itu sangat dipengaruhi oleh media sosial, handphone gitu. Makanya sekarang agak dilema juga gitu ketika sekolah
menginginkan anak-anak tidak membawa handphone, tapi kan sekarang pembelajaran banyaknya dari Berbasis teknologi juga ya. betul gitu. Jadi dilemanya di situ sih. Jadi lebih ke apa ya, kembali lagi pada masing-masing peserta didik gitu. Apakah mereka bijak menggunakan media sosial dan handphonenya. Makanya kesiswaan kita kan sering bilang, sok atuh perhatiin jari kalian ketika bermain medsos gitu, jangan sampai terpleset, jangan sampai asal-asalan gitu jari-jarinya kayak gitu. Itu karena tadi medsos itu sangat berpengaruh banget sekarang. Terima kasih.